Banten Perwalian Kesultanan Cirebon. Pada saat Pangeran Girilaya dan kedua anak tertuanya yaitu Martawijaya dan Kartawijaya diundang ke Mataram untuk menerima upacara penghormatan atas naiknya Pangeran Girilaya menjadi penguasa Cirebon, namun ternyata tidak kunjung kembali. Kesultanan Cirebon mengalami perguncangan karena tidak adanya pemimpin di Kesultanan Cirebon. Pada masa tersebut, untuk menghindari Kesultanan Cirebon dari kekacauan dikarenakan di Keraton Cirebon kosong penguasa Cirebon. Pangeran Girilaya masih memiliki keturunan dari istri-istrinya yang lain seperti Pangeran Ketimang dan Pangeran Giyanti. Pangeran Giyanti adalah anak dari Pangeran Girilaya dan istrinya yang merupakan keturunan bangsawan Cirebon, dan Bagus Jaka, anak Pangeran Girilaya dengan istrinya yang merupakan rakyat biasa. Teman-teman tolong subscribe dan nyalakan lonceng channel Momo Ayo Belajar ini supaya dapat informasi menarik lainnya. Terima kasih. Maka Sultan Ageng Tirtayasa dari Kesultanan Banten menunjuk Pangeran Wangsakerta, adik Pangeran Martawijaya dan Kartawijaya, untuk menjadi wali sultan sampai ayahnya kembali. Keluarga akhirnya menyetujui Pangeran Wangsakerta menjadi wali sampai kembalinya ayahnya Pangeran Girilaya dari Mataram. Selama ditahan oleh Mataram, Pangeran Girilaya, Raja Cirebon, meninggal di dalam penjara setelah kedua pangeran kembali ke Cirebon. Setelah diselamatkan oleh Tronojoyo dari Mataram dengan bantuan persenjataan dari Kesultanan Banten pada tahun 1677. Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten terpaksa membagi Kesultanan Cirebon menjadi dua kesultan dan satu peguron. Dikarenakan untuk menghindari perpecahan keluarga Kesultanan Cirebon karena adanya perbedaan pendapat. Di kalangan keluarga besar mengenai penerus Kesultanan Cirebon, pendapat keluarga besar terbelah dan mendukung ketiganya, Martawijaya, Kartawijaya dan Wangsakerta, untuk menjadi penguasa. Maka Sultan Ageng Tirtayasa menobatkan ketiganya menjadi penguasa Cirebon di Banten pada tahun yang sama setelah mereka tiba di Kesultanan Banten dari Mataram. Pada tahun 1677, dua orang menjadi sultan dan memiliki wilayahnya masing-masing, walaupun belum bersifat mengikat atau tetap. Yaitu Pangeran Martawijaya dan Kartawijaya, sementara satu orang, yaitu Pangeran Wangsakerta menjadi Panembahan tanpa wilayah kekuasaan namun memegang kekuasaan atas kepustakaan keraton. Hal tersebut merupakan babak baru bagi Kesultanan Cirebon, di mana kesultanan terpecah menjadi tiga dan masing-masing berkuasa dan menurunkan para penguasa berikutnya. Berikut gelar ketiganya setelah resmi dinobatkan. Sultan Kasepuhan, Pangeran Martawijaya, dengan gelar Sultan Sepuh Abil Makarimi Muhammad Samsudin, tahun 1679 sampai tahun 1697.
atau Sultan Kanoman. Pangeran Kartawijaya, dengan gelar Sultan Anom Abil Makarimi Muhammad Badruddin, tahun 1679 sampai tahun 1723, atau Panembahan Cirebon. Atau Sultan Kanoman. Pangeran Kartawijaya, dengan gelar Sultan Anom Abil Makarimi Muhammad Badruddin, tahun 1679 sampai tahun 1723, atau Panembahan Cirebon.